jurusan Geologi Pertambangan siap untuk mengikuti kegiatan kunjungan industri di PT Antam. Antam atau Aneka Tambang merupakan salah satu perusahaan terbuka di bidang pertambangan dengan komoditas yang terdiversifikasi dan operasi yang terintegrasi secara vertikal. Antam yang kami kunjungi kali ini terletak di daerah Bongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antam berorientasi untuk mengekspor dengan pasar utama di Asia dan Eropa. Komoditas utama Antam adalah ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, serta jasa pemurnian logam mulia. Namun, Antam Site Bongkor hanya memproduksi emas dan perak. Jadi, PT Antam ini didirikan tahun 1968 dan eksplorasi pertama dilakukan pada tahun 1974. PT Antam didirikan sejak tahun 1968 oleh Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN. Pada tahun 1974, eksplorasi timbal dan seng pertama kali oleh geologis Antam. Kemudian tahun 1981 ditemukannya urat korsa mengandung emas dan perak. Selang 7 tahun lamanya, eksplorasi dilakukan secara sistematik dan menyeluruh. Setelah 2 tahun, studi kelayakan selesai dan mendapatkan kuasa pertambangan eksploitasi seluas 4.058 hektar. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di underground PT Antam, khususnya di Site Bongkor. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang proses produksi di PT Antam Site Bongkor ini. Jadi di sini menggunakan metode cut and fill, yaitu dengan cara penggalian pada urat vein yang mengandung emas. Kemudian nanti materialnya tersebut diangkut ke stockpile. Di sana akan diproses lebih lanjut lagi. Dan bekas penggalian tadi kemudian diisi dengan sisa material yang sudah diambil biji-biji emasnya. Untuk pemasarannya sendiri, PT Antam memasarkan dalam ekspor yaitu di Asia dan Eropa. Jika untuk dalam negeri, PT Antam bekerja sama dengan butik emas logam mulia yang tersebar di 11 kota di Indonesia. PT Antam juga memiliki media perseroan untuk menjual situs omnichannel. Budaya kerja di sini yaitu lebih menonjolkan nilai kerja sama tim di atas pencapaian individu, yaitu menciptakan lingkungan di mana sinergi di antara para pekerja menjadi kunci utama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kolaborasi di antara tim, tetapi juga memupuk semangat yang kuat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Dan ini adalah salah satunya. Ada helm untuk penerangan di bawah tanah, dan masker untuk melindungi dan dari debu. Tak lupa baju yang terdapat reflektor yang berguna memberitahu mobil HD yang melintas di terowongan. Tanggal 15 November tahun 2023, tibanya kami di PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk.
PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk atau yang juga dikenal dengan sebutan Indosemen merupakan salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1975. PT Indosemen Tunggal Prakasa yang kami kunjungi kali ini terletak di Jalan Mayor Oking, Jaya Atmaja, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk memiliki 10 cabang pabrik di Citerep, Bogor, 2 cabang pabrik di Palimanan, Cirebon, dan 1 cabang pabrik di Tarjun, Kalimantan Selatan. Dengan kapasitas produksi terpasang sejumlah 18,2 juta ton di Citerep, Bogor, 4,1 juta ton di Palimanan, Cirebon, dan 2,6 juta ton di pabrik Tarjun, Kalimantan Selatan. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Citerep, Bogor didirikan tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tanggal 4 Agustus tahun 1975 sebagai pabrik semen pertama atau Plant One. Pada tahun 1985, keenam pabrik tersebut bergabung menjadi PT Inti Cahaya Manunggal sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 227 tanggal 16 Januari 1985 yang kemudian berubah nama menjadi PT Indosemen Tunggal Prakasa. Proses produksi PT Indosemen dimulai dari penambangan batu kapur dari alam yang merupakan bahan utama untuk pembuatan semen. Proses penambangan meliputi blasting, penggalian, dan pengangkutan. Bahan utama tersebut kemudian diangkut ke pabrik pengolahan. Batu kapur tersebut kemudian diperkecil dengan menggunakan crusher. Setelah itu, kapur yang telah berukuran lebih kecil digiling lagi dengan menggunakan mail sehingga teksturnya seperti pasir. Proses selanjutnya berlangsung di dalam rotary kiln, sebuah reaktor yang mampu menahan suhu ekstrim, di mana terjadi proses pembakaran pasir kapur pada suhu antara 1500 hingga 1700 derajat Celcius. Setelah mengalami proses pembakaran, terbentuklah klinker. Klinker yang bersuhu ekstrim tersebut kemudian didinginkan di dalam cooler dengan tujuan keamanan dalam melakukan transportasi dan storage serta heat recuperation. Setelah melewati cooler clinker kemudian dilewatkan dalam finish mill sehingga clinker berbentuk powder. Baik, yang selanjutnya yaitu budaya kerja di PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk. Yang pertama, profesionalisme, yaitu mengutamakan kualitas, integritas, dan kompetensi dalam setiap pekerjaan. Yang kedua, kerjasama tim, yaitu mendorong kolaborasi yang erat dan mendukung rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menggalakkan ide-ide baru dan pemikiran kreatif untuk terus meningkatkan proses dan produk. Dan yang terakhir yaitu fokus pada keberlanjutan, yaitu berkomitmen pada praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Budaya ini sering ditekankan dalam nilai-nilai perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Jadi, untuk strategi pemasaran di PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk ini terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama dengan market penetration untuk memasarkan di pasaran yang lebih luas. Kemudian, yang kedua, PT Indosemen ini juga memanfaatkan 14 pabrik baru dengan teknologi dan sistem emisi terbesar terbaik di Indonesia, yaitu karena ramah lingkungan dan dapat menghasilkan kapasitas produksi 4,4 ton per tahunnya. Indosemen sendiri mendirikan Indosemen Safety Health Environment Learning Center atau e-shelter. E-shelter merupakan pusat pelatihan yang berfokus pada keselamatan kerja dan lingkungan. Pendirian e-shelter bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman budaya keselamatan Indosemen meliputi prinsip pedoman prosedur keselamatan kerja dan lingkungan.
Keselarasan pemahaman diberikan tidak hanya kepada karyawan, namun juga kepada masing-masing kontraktor perseorang. E-Shelter memiliki berbagai fasilitas pendukung, antara lain simulasi alat pelindung diri, simulasi kill, dan simulasi berkendara. Selain itu, E-Shelter mempunyai beberapa program pelatihan, antara lain bekerja di ruang terbatas, bekerja di ketinggian, scaffolding, bekerja di area panas, lockout, take out, three out, keadaan darurat, dan pekerjaan refraktori. Selain E-Shelter, Indosemen juga memberikan pelatihan K3 melalui metode kelas dan e-learning. Sekian, terima kasih.